Kok di laporan saya itu banyak membacking orang, membackingi mafia. Jenderal inilah, jenderal itu. Yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau di laut ya bisa air, Bakamla, TNI AL, dan saya kira yang di para peselam sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan. Tadi Pak Jokowi mengatakan ini akan menghambat hilirisasi, tidak hanya hilirisasi itu ya, tetapi kerugian yang diderita oleh negara itu sangat besar sekali. Kalau kita berbicara pertambangan, aspek pidananya kan ada pidana umum misalnya ya, di penerapan undang-undang pertambangan. Nah, korupsinya apakah kemudian ada? Nah, ini yang perlu kemudian verifikasi dan analisis tentunya. Oleh karena itu tentu kan perlu analisis mendalam. Nah, itu yang kami lakukan, gitu ya. Kalau kemudian ternyata dari analisis itu benar ada dugaan pidana dan itu adalah korupsi, kemudian masuk menjadi wewenang KPK, pasti kami tidak akan tutup. Alasan kuat Jokowi sikat mafia tambang. Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut. Yang pertama, hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Mafia tidak hanya menyerang sektor minyak dan gas, sektor pertambangan juga dibayang-bayangi aksi mafia. Mereka bergerak mulai dari proses perizinan. Tidak heran jika banyak perizinan tambang yang tidak sesuai aturan. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala dihadapkan pada tantangan besar untuk menyikat aksi mafia pertambangan. Sebab dari lembahnya tata kelola sistem perizinan pertambangan saja, Indonesia sudah kehilangan potensi pendapatan. Yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, boksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Ekspor ilegal ditindak. Tak sampai di situ, masyarakat anti korupsi menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar ekspor dan tambang ilegal ditindak. Maki menilai sulit memberantas tambang ilegal sehingga Jokowi perlu turun tangan. Untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal perlu dibentuk tim kepresidenan. Sebab penyelesaian kasus-kasus tambang tidak cukup TNI, Polri, dan KPK saja. Mafia tambang itu pasti kami lakukan verifikasi telaahan. Apakah kemudian ada dugaan pidananya dan itu korupsi? Karena kalau kita berbicara pertambangan, aspek pidananya kan ada pidana umum misalnya ya, di penerapan undang-undang pertambangan. Nah, korupsinya apakah kemudian ada? Nah, ini yang perlu kemudian verifikasi dan analisis tentunya. Oleh karena itu tentu kan perlu analisis mendalam. Nah, itu yang kami lakukan, gitu ya. Kalau kemudian ternyata dari analisis itu benar ada dugaan pidana dan itu adalah korupsi, kemudian masuk menjadi wewenang KPK, pasti kami tidak akan tutup. Sebelumnya, Presiden juga meminta TNI Polri menindak ekspor dan pertambangan ilegal. Jokowi menyebut ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi. Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut. Memang sampai saat ini pihak pemerintah terus melakukan upaya untuk memberantas mafia tambang di Indonesia. Lantaran keberadaan mafia tambang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan diduga ada banyak pensiun jenderal TNI yang membackingi aksi melanggar hukum tersebut.
Mahfud MD mengakui praktik mafia tambang sudah lama terjadi. Berdasarkan laporan yang diterimanya, mereka masih memiliki kekuatan untuk membackingi aksi tambang ilegal. Sebentar lagi polisi akan mengumumkan tersangka baru di kasus mafia tambang yang belakangan diketahui merupakan seorang purnawirawan jenderal. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus mafia tambang di Kalimantan Timur. Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko dulu, Pak, itu tentara tuh kalau sudah pensiun punya kekuatan apa, Pak? Kok di laporan saya tuh banyak membacking orang, membackingi mafia. Jenderal inilah, jenderal itu. Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan dong kayak gini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi, mengemot uang dari masyarakat. Mari, yang lama-lama itu mulai dibuka aja. Kalau diambangkan karena takut, karena ini kapan selesai? Nah itu yang saya maksud. Tidak usah menyebut orang, tidak boleh. Jokowi turun gunung berantas mafia tambang. Negara Indonesia semakin hari semakin marak kasus tambang ilegal sekaligus adanya sosok pembacking di balik pertambangan tanpa izin itu. Hal ini dinilai perlu adanya tindak tegas dari pemerintah, khususnya Presiden RI Joko Widodo, memberantas tambang ilegal yang merugikan negara. Tambang ilegal tadi ini, dan tadi bahkan sudah melibatkan beberapa tenaga kerja, atau ada juga yang berawal dari tambang rakyat tadi itu ya, yang dikembangkan tadi. Tadi Pak Jokowi mengatakan ini akan menghambat hilirisasi, tidak hanya hilirisasi itu ya, tetapi kerugian yang diderita oleh negara itu sangat besar sekali. Berapa besar kalau Anda pernah hitung kalau banyaknya tambang ilegal? Saya pernah itu, tapi memang sulit gitu ya. Tetapi kalau dikatakan Mbak Rizal tadi, bahwa jumlahnya itu kan besar sekali. Dan hampir di semua daerah penghasil tambang itu pasti ada tambang ilegal tadi. Dengan permasalahan adanya sosok ngeri yang membackingi tambang ilegal ini, mencuat pasca Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mencuit perihal adanya sosok mengerikan ini. Tambah lagi saat ini sedang hangat isu kasus Ismail Bolong yang diduga juga dibackingi. Jokowi kunci pemberantasan. Komitmen Presiden Joko Widodo dinilai menjadi kunci untuk pemberantasan keberadaan mafia tambang seperti Ismail Bolong Cias. Lebih kepemilikan tambang ilegal mantan anggota Satintelkam Polresta Samarinda itu diduga dibackingi oleh Gebreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Sehingga kata dia kasus tersebut menjadi titik awal pembongkar pemain